Kemakrifatan bisa diterapkan di mana saja, di lini kehidupan mana saja itu bisa diterapkan. Sampai kemakrifatan yang hakiki yang diangkat Allah itu lewat pangkat kewilayahan. Saya aja nggak ada niat untuk jadi wali, bener. Ada yang menjadikan aja. Kalau niat saya nggak ada. Buat apa? Sekarang aja suruh mengaku, suruh menyampaikan. Orang nggak nganggap wali ya terserah, tidak masalah. Dan alhamdulillah saya nggak ada beban gitu maksudnya. Iya bener. Jadi mendingan biasa aja, yang penting manfaat kewaliannya itu apa, itu yang paling penting. Saya selalu seperti itu. Dan saya ngomong seperti ini baru sekarang. Yang dulu-dulu kan nggak ada. Karena mungkin ditekan, disuruh gitu. Meskipun berat seperti ini. Untuk bisa mengucapkan seperti ini, bisa sampai seperti ini. Sampai teman-teman nih bikin video kayak gini ya berat juga sebenarnya. Cuman memang ada yang menekan aja, ada yang menyuruh. Bukan untuk orang tuh supaya yakin, dah. Saya hanya menyampaikan saja, udah. Yang dikhawatirkan apa? Dia mengkaji kemakrifatan hanya pengen fasilitasnya saja, ya kan? Ya bener gak? Tidak sholat bener gak? Enak gak? Enak aja kamu. Alah, tahu akalmu itu. Bagi orang-orang yang mengkaji ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, itu hanya sebatas pengetahuan, bukan menentukan posisimu ada di ma'rifat, bukan menentukan posisimu arifin, tapi pecinta orang-orang yang arifin. Yang paling berbahaya adalah orang yang selalu mengkaji ma'rifat tapi posisinya belum di ma'rifat. Itu yang paling bahaya. Jadi kenapa ada fenomena orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan, terus saya sudah sampai ke posisi ini, itu tidak akan bisa. Yang menentukan itu hanya Allah saja. Kenapa kadang yang datang tuh malah jin atau lain-lainnya, hatta dia bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh pakai mata ini dohir, itu sangat berbahaya. Jadi kenapa saya bilang itu zikir itu harus bersanad, ya seperti itu. Terlalu mendalam kajiannya sehingga terhadap dirinya belum bisa mengenali dia. Posisi arifin itu yang menentukan Allah, bukan orang yang mengkajinya. Apalagi orang yang mengkaji itu terlalu dalam gitu. Kitab-kitab yang dalam gitu misalkan. Pakai wirid-wirid sendiri. Hanya lewat YouTube, lewat Facebook gitu. Itu tidak bisa. Sangat berbahaya. Setelah dia lama misalkan wirid seperti itu, dia melihat yang aneh-aneh itu. Melihat ular, itu bukan menandakan dia sampai. Sehingga banyak yang mengaku seperti ini, mengaku tinggi, mengaku itu sangat berbahaya. Poinnya adalah dari awal biasakan di dalam hatimu i'tirafun nafsi wattihamun nafsi. Itu yang menjadi poin. Yang dikhawatirkan apa? Yang memberi itu setan, jin atau macam-macam. Biasanya orang yang gak sampai wusul ke Allah, misalkan pengen pangkat cuman tidak wusul ya, itu jatuhnya ke jabarut saja. Jadi paranormal, dukun gitu. Kesaktiannya mengandalkan khodam. Tapi selama dia membantu orang lain, tidak mencelakakan, ada yang jadi pengobatan paranormal, ya silakan saja. Yang penting jangan mencelakai orang lain. Itu yang paling ini. Jadi kalau ada prakteknya, ada pelaksanaannya misalkan, jadi pengen memantapkan syariatnya itu bagus, cakep. Tetap bisa usul juga. Jadi orang soleh juga bagus. Salah satu orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Dan itu adalah salah satu sebaik-baik teman. Yang saya khawatir itu sikap kita. Pengakuan hati kita terhadap apa yang kita kaji, itu yang membuat hati kita itu tinggi. Seolah-olah sudah sampai. Itu yang bahaya. Merasa. Syuur itu.
Jadi kalau orang sudah zauk, sudah merasa ada kelezatan, udah zikir aja. Jadi kata guru saya itu, zauknya orang berzikir itu yang paling penting adalah istighfar. Itu sudah. Jangan minta yang macam-macam. Jangan minta yang sakti, pengen apa, jangan, udah itu aja. Nah, zauk yang terlalu lama itu kan apa? Akan menyampaikan kita di hadapan Allah. Baru Allah yang menentukan setelah itu. Siapa tahu kita terus menerus seperti itu bisa diangkat tuh seperti itu. Jadi jangan dalam hati saya sudah sampai nih, tidak bisa. Mentang-mentang kajiannya ke makrifatan aja. Ya tidak seperti itu. Tidak ditentukan posisi kita itu karena sikap kita. Saya pengen seperti ini, ya tidak bisa. Yang menentukan makom, posisi kita, masuk golongan arifin atau tidak, bukan kita sendiri, bukan kita yang selalu mengkaji, bukan. Mengkaji itu hanya membuka wawasan saja. Karena kita mencintai yang seperti itu, orang yang seperti itu poinnya. Al-arif billah tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Apalagi wusulnya hanya sendiri saja, itu tidak akan bisa. Kenapa dibutuhkan guru? Karena kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab gurunya. Kalau ada penyimpangan yang meluruskan siapa? Gurunya sendiri. Yang dicari bukan kemakrifatan sekarang. Yang dicari gurunya. Namanya orang berguru itu sampai ke akhirat, bukan di dunia aja. Kenapa penting hidayah Allah? Yaitu hidayahnya digunakan untuk apa? Untuk kita menuju akhirat. Harus ketemu di surganya. Itu kayak gitu. Jadi bukan hanya putus di dunia setelah itu selesai, tidak, jangan. Maka seorang guru itu nggak ada istilah meninggal, nggak ada. Terus kalau guru itu. Jadi setelah meninggal selesai, ya tidak juga ada. Kecuali guru syariat. Kalau guru syariat mau pindah ya tidak apa-apa, memperbanyak semakin bagus. Karena ilmunya, wawasannya semakin luas. Udah kalau zikir jadi kata guru saya yang paling bagus istighfar aja. Kalau nggak istighfar ya sholawat. Itu seperti itu. Pengen kita lapang ya zikir. Terus aja seperti itu. Nggak ada niat macam-macam. Nah, keinginan itu untuk mencapai sesuatu itu yang bahaya. Keinginan saya melakukan seperti ini, pengen seperti itu. Ya tidak bisa. Pangkat itu anugerah, pemberian. Kalau ingin jadi orang soleh aja, itu bagus. Jangan ke wali-wali, agak ribet juga. Takut tidak kuat. Tapi kalau lewat guru ya bisa, memungkinkan. Tapi harus guru yang wali, bukan guru yang hanya mempelajari kajian kemakrifatan aja, tidak bisa. Dia belum pengalaman di jalan. Hanya meraba-raba. Kenapa menjadi poin penting ini wajah tuh? Itu sudah wusul, itu sudah. Untung Rasulullah mengajarkan kan kita sholat. Itu sebagai latihan, langkah awal untuk menuju ini wajah tuh yang sesungguhnya. Saya aja nggak ada niat untuk jadi wali, bener. Ada yang menjadikan aja. Kalau niat saya nggak ada. Buat apa? Sekarang aja suruh mengaku, suruh menyampaikan. Orang nggak nganggap wali ya terserah, tidak masalah. Dan alhamdulillah saya nggak ada beban gitu maksudnya. Iya bener. Jadi mendingan biasa aja. Yang penting manfaat kewaliannya itu apa, itu yang paling penting. Saya selalu seperti itu. Dan saya ngomong seperti ini baru sekarang. Yang dulu-dulu kan nggak ada. Karena mungkin ditekan, disuruh gitu. Meskipun berat seperti ini. Untuk bisa mengucapkan seperti ini, bisa sampai seperti ini. Sampai teman-teman nih bikin video kayak gini ya berat juga sebenarnya. Cuman memang ada yang menekan aja, ada yang menyuruh. Bukan untuk orang tuh supaya yakin, dah. Saya hanya menyampaikan saja. Udah. Hanya menyampaikan saja. Dan setelah saya sampaikan ya sudah lega. Target saya sudah terpenuhi kan? Sudah. Jadi itu yang dimasukkan saya seperti itu. Biar tidak salah gitu. Kemakrifatan itu tidak ketahuan ada di dalam hatimu.
Kemakrifatan bisa diterapkan di mana saja, di lini kehidupan mana saja itu bisa diterapkan. Tuh. Sampai kemakrifatan yang hakiki yang diangkat Allah itu lewat pangkat kewilayahan. Yang dikhawatirkan apa? Dia mengkaji kemakrifatan hanya pengen fasilitasnya saja, ya kan? Ya bener gak? Tidak sholat bener gak? Enak gak? Enak aja kamu. Allah, tahu akalmu itu. Iya kayak gitu ya, ya tidak belum sampai ke situ. Saya aja masih sholat, emang kenapa? Saya kalau mau mampir kemana di perjalanan sholat. Nggak ada niat misalkan, saya nggak ada. Dan itu yang paling pokok.